Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, saya akan menjelaskan materi debat pertama tentang filosofi teknik dirgantara pada tanggal 27 Januari 2022. 8 sayap luar menandakan 8 sikap taruna-taruni teknik dirgantara. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme. Yang ketiga, memiliki rasa solidaritas dan jiwa korsa tinggi sesama alma mater TD, menjaga nama baik alma mater TD, bersikap ramah tamah, sopan santun terhadap orang lain, terutama kepada orang tua atau yang dituakan, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, menanamkan jiwa kepemimpinan dan senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat, memiliki kedisiplinan atas pekerjaan di bidang keahlian. 7 sayap dalam menandakan 7 tujuan taruna-taruni teknik dirgantara. Yang pertama, menjadikan pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkompetensi, memiliki nilai saing, berkreativitas tinggi, serta berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Berintegritas dalam berorganisasi dan bermasyarakat, mempererat keberagaman, kenegaraan, dan kepentingan bangsa. Taruna-taruni dapat menerapkan kedisiplinan dalam bidang akademik maupun non-akademik, menjadikan taruna-taruni sebagai individu yang dapat dipercaya dan dapat memegang semua amanah, menerapkan jiwa korsa dalam empati maupun simpati dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam dunia pekerjaan. Spinner memiliki arti semua masalah atau tantangan yang akan dihadapi harus dihadapi secara berani, gagah, dan bertanggung jawab, serta memiliki pola pikir yang bagus untuk menghadapi semua masalah-masalah atau tantangan yang akan dihadapi, seperti halnya spinner yang akan memecahkan udara sebelum masuk ke dalam inlet. Turbofan memiliki arti suatu kesuksesan membutuhkan sistem penggerak yang melalui berbagai proses untuk dapat memiliki dorongan sehingga tercapainya suatu tujuan. Arti tulisan teknik dirgantara adalah menumbuhkan, mempersatu, dan tidak membeda-bedakan nama teknik dalam dunia penerbangan, serta setinggi apapun taruna-taruni teknik dirgantara melangkah untuk meraih masa depannya bisa membawa nama baik alma mater teknik dirgantara dan tidak melupakan generasi penerusnya. Izin senior tanggal 27 Januari 2022, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi debat kedua, yaitu organisasi nasional dan internasional. Yang pertama ada IATA. IATA atau biasa kita sebut sebagai International Air Traffic Association yang berfungsi untuk membantu maskapai-maskapai untuk bersaing secara sah dan mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Yang kedua ada ICAO. ICAO atau yang biasa kita sebut sebagai International Civil Aviation Organization yang berfungsi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar transportasi udara internasional. Kali ini saya akan menjelaskan aneks apa aja yang berhubungan dengan maintenance aircraft. Yang pertama ada aneks 1, yaitu Personal Licensing, aneks 2 Rules of the Air, aneks 8 Operation of Aircraft, and the last is aneks 8, yaitu Airworthiness of Aircraft. Yang ketiga ada INACA atau biasa kita sebut sebagai Indonesian Air Carriers Association yang bertujuan untuk mencari pemecahan terhadap dampak negatif dari peraturan pemerintah dan industri. Maskapai yang bergabung dalam INACA sendiri adalah AirAsia. Yang keempat ada UFTA. UFTA sendiri merupakan satu-satunya federasi asosiasi agen travel di dunia. UFTA sendiri bertujuan untuk menyatukan dan menguatkan organisasi dan asosiasi agen travel. Yang kelima atau yang terakhir ada ASITA. ASITA sendiri merupakan perjalanan wisata Indonesia. ASITA sendiri bertujuan untuk mengusahakan, memajukan, serta melindungi
kepentingan industri pariwisata, dan kepentingan para anggotanya. Izin senior, pada tanggal 27 Januari 2022 saya akan menjelaskan tentang materi dekat ketiga, yaitu dengan judul Main Komponen Pesawat Terbang. Sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu teknik dirgantara. Teknik dirgantara adalah ilmu mempelajari, meneliti, serta mengembangkan masalah-masalah kerekayasaan pada pesawat terbang. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, teknik dirgantara bisa disebut sebagai aerospace engineering. Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pesawat terbang. Yang pertama berdasarkan kategori, yaitu ada normal, utilitas, aerobatik, komuter, dan traveler. Nah, sekarang klasifikasi pesawat terbang berdasarkan golongan. Yang pertama ada research, terbatas, profesional, dan yang terakhir ada eksperimental. Nah, yang sekarang berdasarkan kelas, yaitu ada pesawat terbang, pesawat rotor, pesawat layang, dan yang terakhir ada balon udara. Nah, sekarang klasifikasi pesawat terbang berdasarkan tempat landing dan take off-nya. Yang pertama ada land plane. Nah, land plane sendiri adalah tipe jenis pesawat yang bisa landing dan take off di daratan. Yang kedua ada seaplane. Nah, seaplane sendiri ini berbeda dari land plane. Kalau land plane hanya bisa di daratan, sedangkan seaplane ini jenis yang bisa take off dan landing di daratan serta di lautan. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan model dan jenis dari pabriknya. Yang pertama ada Airbus. Airbus ini ada A300, A310, A320, A340, dan A380. Yang kedua ada Boeing, yaitu 717, 727, 737, 747, 767, 777. Dan yang terakhir ada Cessna. Cessna sendiri yaitu Cessna 170 dan 150. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa pesawat bisa terbang. Pesawat bisa terbang karena memiliki 4 gaya dan 2 faktor. Sedangkan 4 gayanya ini ada apa aja sih? 4 gayanya itu ada drag, thrust, lift, dan weight. Nah, sekarang baru masuk ke 5 komponen atau main komponen pesawat terbang, yaitu ada landing gear, ada fuselage, wings, empennage, dan engine. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang landing gear. Landing gear atau biasa kita sebut sebagai roda pesawat terbang berfungsi untuk menopang badan pesawat pada saat di ground. Contohnya pada saat parking, taxiway, landing, dan take off. Tipe-tipe dari landing gear sendiri ada konvensional, tricycle, dan tandem. Yang kedua ada fuselage yang berisi cockpit and cabin yang terdiri dari kursi penumpang dan sistem pengendali pesawat terbang. Sebagai tambahan terdiri dari kargo dan titik-titik penghubung komponen utama pada pesawat lainnya. Tipe-tipe dari fuselage sendiri ada thrust type, monocoque, dan semi monocoque. Yang pertama kita akan membahas tentang thrust type yang terdiri dari longeron, diagonal web members, dan vertical web members. Yang kedua ada monocoque yang terdiri dari skin, formers, dan bulkhead. Dan yang ketiga ada semi monocoque yang terdiri dari skin, formers, bulkhead, dan ditambah oleh stringers and longeron. Yang ketiga ada wings. Wings sendiri berfungsi untuk menciptakan gaya angkat pada saat pesawat sedang terbang. Wings sendiri terdiri dari ribs, rear spare, nose rib, front spare, skin, dan stringer. Keempat, kita akan membahas tentang empennage atau orang awam biasa sebut sebagai ekor pesawat terbang. Nah, di empennage itu ada vertical stabilizer, horizontal stabilizer, dan rudder. Nah, ketiga ini bisa disebut sebagai penyeimbang pesawat. Selain ketiga itu ada trim tabs dan elevator. Yang kelima ada engine atau penghasil gaya dorong pada saat pesawat sedang terbang. Nah, engine itu memiliki beberapa jenis, yaitu ada jet engine, ada piston engine, turboshaft engine, turbofan engine, dan yang terakhir ada turboprop engine. Nah, engine itu memiliki beberapa komponen: intake, kompresor, combustion chamber, turbin, dan terakhir ada exhaust. Sekarang saya akan menjelaskan gimana
cara kerja engine. Yang pertama, udara masuk melalui intake. Setelah itu udara masuk ke ruangan kompresor dan dipapatkan. Setelah dari ruang kompresor, udara masuk ke dalam ruangan combustion chamber, dipercikan api atau dibakar. Nah, setelah itu masuk ke turbin, dirubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik atau dari energi panas menjadi energi dorong, dan masuk ke exhaust dengan menghasilkan gaya dorong. Pada tanggal 27 Januari 2022, saya akan menjelaskan tentang materi diklat keempat, yaitu tentang fuselage. Nah, pada materi 3 sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang materi fuselage, tetapi hanya sebagian besarnya saja. Pada materi diklat keempat ini, saya akan menjelaskan tentang fuselage secara rinci. Yang pertama adalah pengertian tentang fuselage. Fuselage sendiri berfungsi sebagai tempatnya melekat bagian-bagian pesawat, contohnya seperti wings, empennage, serta dan terkadang juga engine. Selain itu, fuselage juga sebagai tempatnya kargo, awak kabin, dan penumpang. Fungsi fuselage sendiri adalah sebagai alat-alat dari sistem-sistem penunjang yang meliputi sistem-sistem mekanik, elektrik, hidrolik, pneumatik, serta lingkungan dan lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam jenis fuselage. Yang pertama ada thrust type, monocoque, dan semi monocoque. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis konstruksi truss. Jenis konstruksi truss sendiri membentuk sarang dengan batang-batang longerons, juga meliputi batang diagonal dan vertikal. Untuk strukturnya sendiri terdiri dari longerons, vertical web members, dan diagonal web members. Yang kedua ada konstruksi monocoque. Nah, setelah berkembangnya zaman, para perancang mulai melapisi batang-batang truss untuk membuat pesawat lebih streamline dan meningkatkan kinerja. Selain itu, konstruksi monocoque sendiri terdiri dari skin, bulkhead, dan formers. Nah, yang ketiga adalah konstruksi semi monocoque. Masalah yang cukup penting dalam konstruksi monocoque adalah menjaga konstruksi untuk cukup kuat, sementara berat juga harus diperhatikan agar tidak melebihi batasan. Karena sistem monocoque untuk pesawat pada zaman sekarang konstruksinya tidak cukup kuat, nah maka diciptakanlah sistem semi monocoque. Semi monocoque itu strukturnya terdiri dari skin, former, bulkhead, dan ditambah dengan stringer atau longeron. Nah, pesawat pada zaman sekarang ini kebanyakan menggunakan konstruksi semi monocoque yang sedang saya jelasin sekarang. Sekian penjelasan dari saya, mulai dari materi pertama sampai materi keempat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.